Oke, sudah saya rekam ya. Jadi materi hari ini adalah tentang counter ya. Dan materi counter ini nanti kita pakai untuk UTS ya. Nanti habis ini saya kasih soal ya, ini yang di layar ini soalnya. Ya. Dan ini nanti kalian kerjakan, ada waktu 1 minggu hari Senin pada saat jam kuliah ini ya, untuk kelas ini maksud saya. Itu nanti dikumpulkan, hari terakhir mengumpulkan. Nah, gambarannya aplikasi ini counter ya, jadi menghitung. Nah, jadi kalau saya klik 1 kali, saya klik lagi, ini yang nyala. Kalau udah 3, saya klik, dia balik lagi ke kiri. Nah, terus saya pencet lagi, ini yang kedua nyala. Pencet 3, yang ini nyala. Saya pencet lagi, balik ke 1, yang nyala. 2, ini yang nyala. 3, ini yang nyala. 4, balik lagi ke 1 gitu. Ya, gimana ini caranya ya? Ya, hari ini kita bahas ya. Tapi saya tidak akan menggunakan lampu. Yang saya jelaskan nanti hanya pakai push button aja. Nanti kalian yang mengerjakan ya, karena saya jelaskan hanya dasarnya aja. Maaf, Pak, saya. Pak, untuk Oke, sorry. Siapa? Ada pertanyaan? Silakan di unmute sendiri. Mohon maaf Pak, itu share screen-nya keliru ya. Tidak ke share screen ya. Ke layar kedua, saya pakai 2 layar. Yang ini ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Jadi saya ulangi lagi, tugasnya adalah untuk UTS adalah seperti ini gambarannya. Jadi saya punya push button, ketika ini saya pencet, dia akan geser. Nah, saya pencet lagi, mana ini? Nah, ini yang geser. Saya pencet sampai 3 kali kan. Terus saya pencet lagi, dia balik ke 1 lagi, pencet balik lagi ke tengah, 3 geser lagi. Setelah ini balik lagi ke kiri. Nah, ini pakai counter, jadi pakai counter. Nah, oke, sekarang kita coba tag ya. Ini soal UTS ini. Saya nggak akan buka kodenya, kalian yang ngerjakan. Oke, boleh sambil diikuti. Kita buat sirkuit baru. Oke, sirkuit baru seperti biasa, kita tambahkan Uno-nya, masukkan. Oh iya, kemarin ada yang masih bingung pembelian itu ya, resistor itu saya salah nulis itu. Bukan 10K, tapi harusnya 1K, 1 kilo ohm. Mulai minggu depan ya, kita mulai praktek pakai alat ya. Oh, nggak pakai resistor. Pakai push button gini. Nah, rangkaiannya kayak apa? Push button ini saya masih niru yang ada di modulnya Arduino ya. Jadi cuma saya nggak pakai breadboard karena biar cepet ya, biar langsung pakai kabel aja. Di kaki 2 langsung ke kaki nomor 2 kan gini. Bisa lah sambil diikuti. Terus ini ke sini dulu. Ini berarti ke 5 volt. Oke, terus yang mana lagi? Ground-nya ke resistor, berarti perlu resistor. Nah, resistor ini kemana? Ke kaki yang ini ya. Jadi pakai ini ya. Resistor kebalik nggak apa-apa.
Terus habis ke sini kemana? Ke ground. Oke, selesai. Jadi rangkaiannya itu kalau ini pakai circuit board, kalau ini langsung pakai kabel. Ya, rangkaiannya cuma gini dok. Terus script codingnya itu ada di sini. Kalian bisa ambil di sini. Saya chatting ya. Saya kirim di kolom chatting. Nah, ini copy aja, masukkan di sini. Ini saya hapus. Nah ya, ini udah sesuai nih kalau di running dulu aja. Nah ini cara lihatnya ini di serial monitor. Jadi kalau saya pencet satu kali, dia muncul angka 1. Pencet lagi 2, pencet lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang dimaksud dengan counter, menghitung. Aplikasinya apa? Banyak. Nanti kita akan banyak menggunakan counter. Misalkan untuk membuat aplikasi untuk menghitung jumlah pengunjung sebuah ruangan misalkan. Itu bisa pakai ini ya. Jadi pakai Sapar limit switch misalkan, tinggal dihitung berapa kali itu limit switch-nya ketekan sama pintunya itu. Kalau 5 kali berarti ada 5 orang. 10 kali ada 10 orang. Atau pakai sensor-sensor yang lain, bisa sensor LDR, sensor foto diode ya, oke. Laser itu, atau bisa pakai sensor proximity ya. Jadi berapa kali dia ke-trigger ya, itu dihitung. Nah, ini namanya counter itu. Oke, sekarang kita pahami programnya. Ya, ini perhatikan ya. Ini jadi dasar untuk membuat yang aplikasi yang tadi, yang awal tadi, yang saya buat soal UTS itu tadi. Jadi hanya memodifikasi program ini. Ya, jadi oke, saya mulai dulu, saya stop dulu. Perhatikan lagi ya, ketika ini saya klik, dia ada LED built-in ya. Ketika saya klik, saya tekan LED built-in-nya nyala. Ketika saya lepas dia mati. Jadi setiap kali dia tekan LED built-in-nya nyala. Nah, makanya di sini kita di program ini itu kita menggunakan ini ya, LED pin. LED pin 13 untuk ini ya, jangan lupa built-in. Kemudian kita juga memakai switch pin. Oh iya, ini adalah nama variabel ya, jadi kita bisa ubah-ubah terserah kita ya, ini nama variabel. Nah, jadi kita mau ngasih nama kakinya. Switch pin itu apa? Switch pin itu kaki nomor 2. Ya, yang kita gunakan untuk inputan digital input ya. Ini bukan analog lagi, tapi ini pakai digital lagi. Ya, jadi pakai kaki digital nomor 2, tapi sebagai input. Nah, terus kedua, ini mulai baris 9 sampai 12 ini adalah deklarasi variabel ini. Jadi dia bukan untuk ngeset kaki, tapi hanya untuk menampung nilai. Apa aja yang perlu ditampung nilainya? Pertama, val untuk menampung status dari kaki nomor 2 ini. Apakah dia high, apakah dia low? Ya. Apakah dia high, apakah dia low? Nah, itu dibaca. Nilainya ditampung di variabel val. Kemudian ada variabel counter. Untuk apa ini? Counter itu nanti untuk menghitung ya. Tadi yang di serial monitor kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nilai-nilai itu setiap perubahan nilai itu disimpan di variabel counter.
Nah, kemudian ada juga variabel yang namanya current state sama previous state. Ini tujuannya nanti untuk apa? Ya nanti kita lihat ya ke bawah ya programnya. Nanti untuk menyimpan nilai saat itu sama nilai sebelumnya. Nah, ini sebenarnya main logika aja sih, permainan logika aja. Oke, itu variabelnya ya. Kemudian di setup-nya seperti biasa, karena kita menggunakan kaki digital ya. Kaki digital berarti kita harus mendeklarasikan nih. Kita harus ngasih tahu si Arduino pakai pin mode LED pin, ini kan LED pin sebagai output. Dan switch pin, ini kan switch pin ini sebagai input. Kemudian kita menggunakan program serial ya, karena kita mau menampilkan di komputer. Jadi serial bikin 9600. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian programnya lanjut ke bawah. Nah, di program yang ini mulai rumit ya. Ini program utama kan, masih ingat kan? Void loop itu program utama. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah apa? Variabel val itu diisi nilainya. Ingat variabel val tadi menampung nilai status daripada kondisi dari kaki nomor 2. Nah, jadi dia menampung cara ngelihatnya gimana? Digital read switch spin. Switch spin adalah kaki nomor 2. Jadi dibaca apakah dia high atau low. Nah, setelah dibaca baru kita bikin program kondisional ya, pakai if then ya. Nah, jika val ini nilainya high ya, berarti jika kaki nomor 2 ini ditekan ya sehingga dia high, maka dia menyalakan lampu nomor 14 dan mengupdate nilai dari variabel current state. Ingat tadi di sini kan current state itu awalnya nilainya dikasih 0. Ya, sekarang ketika dia ditekan current state-nya ini nilainya jadi 1. Oke. Nah, jika dilepas berarti kan else. Jika dilepas tombol itu maka ini lampu 13 dimatikan. Jadi low kan. Kemudian current state-nya diupdate nilainya. Jadi kalau kondisi dilepas buttonnya, nilai dari current state-nya menjadi 0. Itu. Nah, berarti kan sudah bisa nih. Berarti kan sudah bisa baca tombol nih, apakah ditekan, apakah dilepas, sudah ditangkap oleh if sama else nih, sudah ditangkap di sini. Nah, sekarang baru programnya di bawahnya. Programnya adalah kita buat if lagi ya. Jika current state-nya tidak sama dengan previous state. Nah, ini maksudnya apa? Current state itu adalah kondisi yang saat itu ya, saat kamu tekan ya. Saat kamu tekan itu current state. Nah, previous state itu apa? Kita buat variabel yang namanya previous state. Previous state itu nanti untuk menampung kondisi sebelumnya. Contoh, ketika saya sudah mencet 1 kali, terus saya mencet lagi 1 kali. Nah, berarti yang current state yang mana? Nah, ya, biar jelas. Oke, saya ulangi ya. Jika saya mencet gini, ini kan 16 ya. Kemudian 17. Ya. Saya cek lagi 18. Nah, yang dimaksud dengan previous state itu yang mana? Yang ini previous state 17. Nah, yang 18 itu yang namanya current state ya. Yang ini previous state. Nah, kenapa? Ya kita butuh membaca previous state-nya apa. Misal nih, ketika kondisi sebelumnya itu kondisinya adalah 0 apa 1 gitu kan. Kalau misalkan misalkan previous state-nya itu ditekan ya, kemudian 18-nya ditekan lagi. Nah, berarti kan kalau ini 17 ditambah 1 kan jadi 18. Nah, kalau misalkan previous state-nya itu 0, kemudian current state-nya 0 juga. Maksudnya gimana? Maksudnya ya tidak ditekan gitu. Jadi kalau nggak ditekan ya berarti dia nggak akan nambahkan.
Nah, makanya kita perlu pembanding, ya. Ada kondisi previous yang kita baca. Ya, nanti dipraktekkan lah biar jelas. Nah, kemudian gimana nih? Jika current state-nya tidak sama, ya kan? Ini kan operator ya. Operatornya di bahasa C sama PHP kan sama. Pentung sama dengan itu macamnya tidak sama. Jika current state-nya tidak sama dengan previous state, ya iyalah. Kita kan pengennya apa ya? Membaca kondisi, misalkan sebelumnya 17, terus sekarang kan 18. Nah, berarti ada peningkatan. Berarti increment gitu. Nah, jika current state-nya adalah 1, ngapain ini? Berarti jika jika tombolnya ditekan, ya, maka apa program berikutnya? Counter tadi apa? Counter itu untuk menyimpan nilai ya 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Jadi 1, 16, 17, 18 tadi semuanya disimpan di variabel yang namanya counter. Ya, jadi counter sama dengan counter ditambah 1. Ya, jadi kan kalau sebelumnya 17 ditambah 1 jadi 18. Kalau sebelumnya 18 ditambah 1 jadi 19. Nah, makanya nilainya nambah terus gitu. Nah, serial print untuk menyetak atau menampilkan di serial monitor. Untuk menampilkan di sini. Oke. Nah, setelah ditambah, langkah berikutnya apa? Mengupdate nilai previous state. Ya. Previous state-nya diupdate nilainya menjadi nilai saat itu. Maksudnya piye? Ya. Ya itu tadi biar Arduino itu tahu angka sebelumnya itu 18. Kalau ditambah 1 kan 19. Nah, 20 ini gimana dia bisa tahu kalau dia nilainya 20? Kan dia harus tahu ini kan, angka 19-nya kan harus disimpan dulu. Nah, sehingga nanti kalau ditambah 1, dia langsung hasilnya 20. Nah, makanya ada preview state-nya diisi dengan current state saat ini. Karena ingat programnya kan gini toh. Ya, dia itu muter gitu kan. Muter lagi kan gitu. Dia bolak-balik. Makanya kondisi paling bawah itu harus diupdate nilainya. Ya, nilainya berapa nih? Terakhir posisinya adalah 19. Oh, oke, berarti naik ke sini itu nilainya 19. Nah, naik terus kemudian turun lagi ke sini, terakhir kan ditambah 1, berarti 19 ditambah 1 jadinya 20. Ya kan? Diupdate di sini nilainya. 20 naik lagi ke atas. Kayak looping, ya, looping. Ingat kan? Nah, 20 naik lagi ditambah di sini jadi 21. Seterusnya seperti itu. Nah, ya counter ya looping ya sama ya, bersama dengan looping. Cuma state-nya itu, kondisinya itu nilai-nilai saat itu disimpan nilainya. Sehingga kita bisa ngelihat berapa kali kita neken, berapa kali sensor itu aktif. Jadi ini murni programming. Jadi murni programming, logic programming sebenarnya. Oke, sampai situ selesai nih programnya delay ya, delay biasa ya. Jadi biar ya, delay ini kalian bisa coba-coba lah apa bedanya. Jadi kondisi yang setelah di delay dia naik lagi ke atas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sama satu lagi nanti setelah UTS ada satu yang belum ya, yaitu milis ya. Jadi nanti kita nggak pakai delay seperti ini. Delay itu punya kelemahan kalau kita pakai delay. Nanti kita pakai milis. Oke, untuk counter sendiri ada pertanyaan nggak counter? Kalau nggak ada ya saya anggap jelas. Silakan dicoba dulu ya. Jadi ini programnya sudah saya taruh di sini tadi di kolom chatting. Kalian pahami dulu lah maksudnya itu gimana.
Nah, kalau sudah langsung mengerjakan soal untuk UTS. Ya. Ya, tentu saja saya nggak akan bedah codingnya ya, karena namanya soal UTS kok. Siap review lagi soalnya. Oke, siap review lagi soalnya ya, sama kayak tadi kan, rangkaiannya ini kan sama persis, cuma ditambahin lampu, 3 lampu. Nah, ini saya pakai kaki kaki 12, 11, dan 10, biar tidak mengganggu kaki nomor 13. Jadi kalian tinggal meneruskan program yang ini, memodifikasi, menambah ya, jelas. Nah, cuma kalau counternya ini kan naik terus, ya. Saya klik lagi 19, 20, 21. Nah, ini kan terus naik terus. Nah, kalau ini kan enggak, ya. Ingat ya, ini saat saya klik ya. Lama banget. Ya, dicoba. Ini, kalau ini saya klik 1, counternya 1 nilainya. Kalau saya gini, klik lagi counternya nilainya 2. Saya klik lagi counternya 3. Nah, saya klik lagi nilainya tidak 4, tapi kembali lagi ke 1. Nah, jadi pakai if then kan. Jika nilai counternya sama dengan 3, maka dia reset lagi ke nilai counternya di reset lagi di set ke angka 0 lagi. Ke angka 1. Ya, kalau angka 1 kan tadi kan kalian sudah bikin if then lampu kan. Jika counternya 1, lampu ini nyala. Jika counternya 2, lampu ini nyala. Jika counter 3, yang ini nyala. Jika saya klik lagi, dia tidak 4, tapi harus kembali ke 1. Nah, silahkan, itu kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya itu. Mudah. Pokoknya main logika aja ini. Kalian coba-coba dulu. Oke, soalnya seperti itu aja untuk UTS. Silakan dikerjakan. Ya, hari ini bonus lah ya. Saya centang semua. Ya. Jadi silakan dikerjakan minggu depan di ini ya. Pokoknya deadline-nya hari Senin minggu depan jam kuliah ini. Direkam ya, direkam pakai software screen recorder itu. Disimpan filenya, nanti saat hari Senin kalian kirimkan linknya ke saya secara privat ya. Nanti saya atur lah caranya. Oke, tinggal 8 menit, silakan ada yang tanya? Siapa ini? Saya Pak, tanya. Ya. Faisal. Pak, yang counter itu fungsinya untuk menyimpan nilainya atau bagaimana, Pak? Ya, counter, di sini koneksinya ke yang variabel counter tadi ya. Ini lah. Ya, Pak. Counter itu untuk menyimpan nilai ini 22, 21, 19 gitu. Makanya kan dia nilai awalnya adalah 0 ya. Ketika diklik dia jadi 1, ketika diklik lagi 2, 3, 4, 5. Nah, setiap perubahan 5, 6, 7, 8 itu disimpan di variabel yang namanya counter. Sama dengan ini. Jadi ketika counternya sudah sama dengan 3, maka set counter sama dengan 0. Jadi saya kasih clue, if counter sama dengan 3, terus blok kode programnya adalah counter sama dengan 0. Jadi counternya akan balik lagi ke, counter sama dengan 1. Sehingga counternya akan mulai lagi dari 1. Tuh. Ada lagi? Kalau counter
Kalau counter 1 yang hidup lampu apa ya, Pak? Oh, ini ya, lihat lagi ya. Dilihat lagi ya. Ini saya rekam kok, nanti saya kirim ke grup. Jadi kalau counter 1 ya, ini yang nyala. Kalau counternya nilainya 2, ini nyala. Ini tetap nyala ini, hanya geser. Kalau counter 3, ini yang nyala. Oke. Ketika saya klik lagi, harusnya kan 4 ya. Tapi saya balik lagi ke 1. Nah, sehingga yang nyala lampu merah lagi. 2, ini yang nyala tengah. 3, ini yang nyala. Ini yang nyala. Saya klik lagi, balik lagi ke 1. Counternya sama dengan 1. Jadi bolak-balik. Gitu. Kurang jelas? Sebelum saya ini loh, saya close loh. Ini saya rekam, saya kirim ke grup. Ya nanti ke kelas lain juga saya tinggal muter aja. Jelas ya? Kodenya ada di sini, tadi saya sudah kasih di link itu tadi ya. Mana ya tadi? Oh ini. Jadi saya taruh di chatting. Nah, oke. Silakan dimodifikasi programnya dari situ. Oke, ada lagi enggak? Untuk absennya saya hari ini saya kasih bonus semua masuk ya. Sepertinya lengkap. Oke, sebelum saya tutup loh, ada pertanyaan lagi enggak? Jadi soalnya jelas ya. Soalnya sudah jelas, apalagi yang kurang jelas. Nah, biar memahami ini, ya dicoba dulu lah pastinya. Dicoba dulu ini logikanya ini kenapa, cari-cari hubungannya ini maksudnya counter sama dengan 1 itu apa. Pak, permisi. Yuk. Tadi agak putus-putus yang bagian pengumpulan, itu pengumpulannya bagaimana, Pak? Pengumpulannya kalian rekam ya. Kalau sudah selesai kalian rekam pakai screen record gitu. Terus nanti upload di YouTube masing-masing. Cuma jangan dipublish dulu ya. Karena kan belum dinilai. Linknya simpen dulu. Nanti waktu hari Senin minggu depan itu nanti saya buatkan form. Ya, saya buatkan form. Kalian tinggal ngisi di link itu. Nanti linknya ya. Jadi direkam. Itu kalau misalnya beberapa orang dalam satu akun YouTube nggak apa-apa, Pak? Ya janganlah. Ya apa? Akunnya sendiri-sendiri kan bisa. Setiap orang punya akun Gmail pasti bisa ngupload di YouTube toh. Ya, Pak. Pakai akun Gmail-nya UB atau Terserah. sendiri, Pak? Sendiri juga apa, nggak harus UB. Tidak harus akun UB, terserah. Pokoknya bisa ngupload di YouTube gitu aja. Ada lagi? 1 minggu ya, lumayan panjang. Gimana? Itu waktu recording di kodenya itu dimunculkan atau? Oh iya betul. Iya betul. Waktu recording semuanya dibuka ya. Jadi kodenya dibuka, di scrolling dari atas ke bawah ini ya. Pelan-pelan aja. Terus didemokan. Ini waktu diklik geser 1, 2, 3 gitu. Pokoknya saya bisa ngelihat semua lah gitu. Jadi jangan langsung magic kodenya nggak dibuka kan ya saya nggak ngerti dalamnya. Gitu ya. Ada lagi? Oke, Pak. Durasinya minimal berapa, Pak? Nggak ada durasi, terserah. Terserah, sejelas mungkin. Soalnya agak terbatas sih recordingnya. Ya nggak apa-apa, digandeng-gandeng aja, diedit pakai software editing video itu. Ada lagi? Cukup itu aja. Mas, Pak. Berarti Jelas ya? jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Ini saya convert dulu videonya, nanti saya upload di grup. Jadi kalau lupa diputar-putar lagi. Oke, hari ini cukup aja ya. Silakan langsung kerjakan UTS-nya.
Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.